warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Pemirsa Vista TV dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, para sahabatnya, dan pada umatnya yang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Vista TV rahimakumullah, nikmat yang paling besar dalam diri kita adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat, nikmat harta, ini selain kepada orang beriman, Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Sedangkan nikmat iman ini hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala antar kita ke dunia ini memiliki dua kewajiban, dua tanggung jawab. Yang pertama, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Telah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai liya'rifun, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita beribadah kepada Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk ajak mengajak atau dakwah, ajak mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan kita disebutkan sebagai umat yang terbaik. Cabai ini sifatnya pedas. Cabai dikatakan cabai kalau memiliki sifat pedas. Manis dikatakan manis karena sifat manisnya. Gula dikatakan gula karena sifat manisnya. Garam dikatakan garam karena sifat asinnya. Dan umat ini sebagai umat yang terbaik dikatakan sebagai umat yang terbaik karena memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, barulah kita disebut sebagai umat yang terbaik. Karena dakwah ini artinya mengajak siapapun bisa melakukan dakwah, maksud saya siapapun bisa berdakwah. Lain halnya dengan mengajar, ini memiliki keahlian khusus orang-orang tertentu. Sedangkan dakwah ini yang kecil bisa mengajak yang besar, yang tua bisa mengajak yang muda bisa mengajak yang tua. Semua kalangan bisa berdakwah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 33,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, menyuruh kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai umat yang terbaik. Sedangkan kalau kita meninjau, melihat dari sisi ibadah, kita umur umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Adapun lebih itu sangat sedikit. Dengan umur yang pendek, otomatis ibadahnya pun pendek. Lain halnya kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang, maka ibadahnya pun panjang-panjang. Sebagaimana umatnya Nabi Musa alaihissalam umurnya panjang-panjang, maka ibadahnya pun panjang. Sujudnya saja batu bisa cekung, zikirnya saja dari wajahnya umatnya Nabi Musa bisa memancarkan cahaya ke langit. Maka kalau kita bersaing dari segi ibadah dengan umat sebelumnya, mungkin kita kalah. Tapi ada suatu amalan, suatu usaha yang mana dengan usaha ini menyebabkan kita menjadi umat yang terbaik. Itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan, mari sama-sama kita beramal soleh misalkan. Ini suatu ajakan kebaikan. Ada orang mengatakan jangan ngajak-ngajak, kerjakan aja dulu gitu, misalkan seperti itu. Tidak selamanya harus dikerjakan dahulu. Ada lebih baik memang kita kerjakan lebih dahulu. Tapi kalau bersama-sama, ayo seruan seperti itu, mari bersama-sama. Nah, ini termasuk diperbolehkan. Bukan harus dilakukan terlebih dahulu. Sebagaimana muadzin mengumandangkan azan, menyuruh kepada sholat. Misalkan muadzin mengumandangkan azan zuhur, ketika menyeru seruan untuk sholat zuhur, muadzin ini belum sholat, tapi mengajak tapi belum melakukannya. Maka kelebihan orang yang mengajak ini, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk mengamalkan apa yang diajaknya. Misalkan muadzin mengajak untuk sholat zuhur, maka Allah berikan taufik kepadanya, kekuatan untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena muadzin ketika itu belum sholat, tapi mengajak yang lain untuk sama-sama mari kita sholat. Nah, begitu juga mengajak kepada kebaikan yang lainnya. Walaupun kita belum melakukannya, tapi kita sama-sama, ya. Bukan seperti calo, ayo kita kesana. Tapi setelah diajak dia tidak melakukannya. Calo ini, ayo ke mana misalkan? Ayo ke Bandung. Mobilnya berangkat ke Bandung, dia masih tinggal di sini. Tidak seperti itu. Maka dakwah ini, dengan kita mengajak ini, maka Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Jika saya mengajak jamaah sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan semangat untuk mengajak pada kebaikan dari keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita ajak untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.